Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita sudah sampai ke bab mansubatil asma'i. Bab isim-isim yang menasabkan atau isim-isim ahli nasab ya. Yang menasabkan isim-isim gitu. Nah, kemarin ya udah kita bahas ya isim-isim ahli rofa, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar inna, tawabi lil marfu'i ya kan. Nah, sekarang mansubatil asma ya, isim-isim yang ahli nasab, yang dinasabkan. Nah, ini di sini hanya penyebutan secara global saja. Ya, jadi musonif mengarahkan kepada para pembaca, kepada para penuntut ilmu itu agar mengenal dulu nih, oh isim-isim ahli nasab ada segini nih, gitu ada 15. Apa aja begini, begini, begini. Nanti setelah bab ini baru dijelaskan lagi secara detail. Sama ya seperti sebelumnya, seperti apa namanya? Bab isim-isim ahli ropa. Pertama dari fa'il ya dijelasin secara gamblang ya, sampai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobarina, tawabil marfu'i ya kan. Dijelasin secara gamblang baru dipisah per babnya. Nah, sama sekarang juga seperti itu ya. Semoga apa yang kita pelajari itu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ya menjadi wasilah keberkahan baik bagi kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i. Bermula ini itu bab menjelaskan tentang isim-isim yang dinasabkan. Al-mansubatu bermula isim-isim yang dinasabkan khamsata asyara itu ada 15. Oh iya, bermula ia khamsata asyara. Al-maf'ulu bihi itu maf'ul bih ya. Nahu itu seperti contoh darabtu Zaidan. Darabtu darab fi'il. Itu fa'il ya, fi'il madi itunya fa'il, Zaidan maf'ulun bihi. Dia harus nasab karena dia menjadi maf'ul B, maka termasuk ke dalam mansubatil asma. Fazaidan maka bermula zaid maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih, mansubun yang dinasabkan bil fathati zahirati dengan fathah yang jelas. Wal masdaru dan yang kedua masdar nahu itu seperti contoh darabtu darban ya. Darabtu darban. Telah memukul aku akan mengjahit. Wa darban maka bermula lafaz darban masdarun mansubun itu masdar yang dinasabkan ya. Baru dan dianggap anhu darinya itu masdar bil maf'ulil mutlaqi dengan maf'ul mutlak ya. Jadi masdar ini juga dianggap sebagai maf'ul mutlak ya. Ini pengenalan aja dulu ya, nanti kita bahas secara detail-detail, ada babnya gitu. Dan selanjutnya itu zorfuz zaman wa zorfuz zamani, dan yang selanjutnya itu zorof zaman. Nahu itu seperti contoh sumtul yauma. Sumtu berpuasa aku al yauma pada hari ini. Fasumtu maka bermula lafaz sumtu fi'lun wa fa'ilun itu adalah fi'il dan fa'il. Wal yauma dan bermula lafaz yauma mansubun itu dinasabkan ala zorfiyati zamaniyati atas menjadi zorof zamaniyah. Dia harus nasab. Wa zorful makani dan zorof makan. Zorof yang menunjukkan kata tempat. Nahu itu seperti contoh jalastu amamal ka'bati. Duduk aku di depan Ka'bah. Fajalastu maka bermula fajalastu fi'lun wa fa'ilun. Itu adalah fi'il wa fa'il. Wa amama dan bermula amama mansubun dinasabkan ala zorfiyatil makaniyati atas menjadi zorfiyah makaniyah. Wal ka'bati dan bermula ka'bati ya mudhafun ilaih. Ya, kalau kan apa namanya al-ka'bata itu kan dia isim ghair munsharif ya. Yang mana?
JR-nya itu dengan fathah. Tapi ada pengecualian, ya. Wajur robil fathah timalayan sorib malam yudof au yaku ba'da al rodif, ya kan. Bila mana pengecualian isim ghair munsharif itu bila mana dia jadi mudhof, ya, atau dia ketempelan alif lam, maka dia tidak dipatahkan dalam keadaan posisi DJR seperti itu, ya. Wajur robil fatahati malam yang sorib, ya. Nah, wazorful makani, dan selanjutnya itu zorof makan. Nahu itu seperti contoh jalastu amamal ka'bati. Jalastu duduk aku amamal ka'bati di depan Ka'bah. Fajalastu maka bermula lafaz jalastu fi'lun wa fa'ilun itu adalah fi'il dan fa'il. Wa amama dan bermula lafaz amama mansubun itu dinasabkan ala zorfiyatil makaniyati atas menjadi zorfiyah makaniyah, ya. Dia menjadi zorfiyah makaniyah, dia harus nasab. Wal ka'bati dan bermula lafaz ka'bati mudhafun ilaih, ya. Amama mudhaf, al ka'bati mudhafun ilaih. Nah, kalau misalkan dia nggak ada alif lam, dia harus fathah amamal ka'bata, karena dia termasuk dalam isim ghair munsharif. Bila mana isim ghair munsharif dalam keadaan tingkah JR-nya itu dengan fathah. Tapi ada pengecualian, bila mana jadi ia ketempelan alif lam, maka nggak berlaku tuh. Nah, seperti nggak berlaku dia dalam keadaan JR-nya itu dengan fathah, soal ada alif lam. Maka di sini baca al-ka'bati gitu. Wal halu, dan yang selanjutnya itu hal. Wal halu, dan yang selanjutnya itu hal. Nahu itu seperti contoh ja'a zaidun raqiban. Ja'a telah datang Zaidun oleh Mang Zaid raqiban halnya berkendara. Faja'a maka bermula lafaz ja'a. Faja'a zaidun maka bermula lafaz ja'a zaidun fi'lun wa fa'ilun itu adalah fi'il dan fa'il. Wa raqiban dan bermula lafaz raqiban halun itu menjadi hal min zaidun dari lafaz zaidun. Mansubun dinasabkan bija'a dengan ja'a. Wa tamyizu, dan yang selanjutnya itu tamyiz. Nahu itu seperti contoh wa fajjarnal arda uyuna. Wa fajjarna, dan kami memancarkan al arda akan bumi uyunan menjadi mata air. Fajjarna maka bermula lafaz fa fajjarna fi'lun wa fa'ilun itu adalah fi'il fa'il. Wal ardo, dan bermula lafaz ardo maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Wa uyunan, dan bermula lafaz uyunan tamyizun itu menjadi tamyiz mansubun yang dinasabkan bi fajjarna dengan lafaz fajjarna, seperti itu. Dan yang selanjutnya apa? Wal mustasna, ya. Nahu itu seperti contoh qomal qaumu illa zaidan, telah berdirilah oleh kaum kecuali Mang Zaid. Itu mustasna, pengecualian. Fal qaumu maka bermula lafaz kaum fa'ilu qoma itu menjadi fa'il dari lafaz qoma. Wa illa, dan bermula lafaz illa adatu istisnain itu alat istisna, pengecualian. Wa zaidan, dan bermula lafaz zaidan mansubun itu dinasabkan alal istisna'i bi illa, atas menjadi istisna dengan illa, seperti itu. Dan selanjutnya itu wa ismula, isimla. Nahu itu seperti contoh la gulama rajulin hadirun. Fala maka bermula la di situ nafiyatun lil jinsi, itu nafi jinsi, ya. Terus tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, dia itu menasabkan akan isim dan merofakkan terhadap khobar. Wa gulama, dan bermula lafaz gulama ismuha itu isimnya si la mansubun yang dinasabkan bil fathati dengan fathah. Wa rajulin, dan bermula lafaz rajulin, ya. Dan bermula lafaz rajulin mudhafun ilaih itu menjadi mudhaf ilaih. Wa hadirun, dan bermula lafaz hadirun khabaruha itu menjadi khabarnya la marfu'un yang dirafakan bi dhammati dengan dhammah, seperti itu.
Nah, itu isim lah. Yang selanjutnya apa? Wal munada. Munada. Nahu itu seperti contoh ya gulama Zaidin, wahai bujangnya Mang Jaid. Ya gulama Zaidin, wahai bujangnya Mang Jaid. Faya maka bermula ya harfu nidain itu huruf nida, wa gulama dan bermula pada gulama. Ya, munada itu menjadi munada mansubun yang dinasabkan bil fathati dengan fathah. Ya nahu karena sesungguhnya itu lafat gulam munada mudhofin itu menjadi munada mudhof. Wa zaidin dan bermula pada zaidin mudhofun ilaih. Selanjutnya apa? Khobaru kana wa akhwatuha. Wa khobaru kana wa akhwatuha, ya. Khobar kana dan saudara-saudara si kana. Nahu itu seperti contoh kana zaidun ko iman. Jadi ini udah kita bahas ya. Kana itu merofakkan terhadap isim, menasabkan terhadap khabar. Fakana maka bermula lafaz kana. Fi'lu madin naqisin, itu adalah fi'il madin naqis. Yarfa'u merofakkan ianya si kana al isma akan isim, wa yansibu dan nasabkan ianya kana al khabar akan khabar. Wa zaidun dan bermula lafaz zaidun ismuha, itu isimnya si kana marfu'un yang dirofakkan. Wa qa'iman dan bermula lafaz qa'iman khabaruha, itu menjadi khabarnya si kana mansubun yang dinasabkan. Dia termasuk ke dalam khabar kana wa akhwatuha, itu termasuk ke dalam mansubatil asma. Wa ismu inna wa akhwatuha, dan isim inna dan saudara-saudara si inna. Nahu itu seperti contoh inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid qaimun itu berdiri. Inna fa inna maka bermula lafaz inna harfu taukidin, itu huruf taukid, wa nasbin dan huruf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan ianya inna al isma akan isim, wa tarfa'u dan merofakkan ianya inna al khabaru akan khabar. Wa zaidan dan bermula lafaz zaid ismuha, itu isimnya si inna mansubun yang dinasabkan. Wa qaimun dan bermula lafaz qaimun khabaruha, itu khabarnya si inna marfu'un yang dirofakkan. Dan selanjutnya wal maf'ulu min ajlihi, maf'ul min ajli. Nahu itu seperti contoh qoma zaidun ijlalan li amrin. Qoma telah berdiri zaidun oleh Mang Zaid, ijlalan karena arah-arah mengagungkan, li amrin bagi Ki Ammar. Jadi maf'ulnya itu dengan min ajlih karena arah-arah atau karena sebab. Zaid berdiri karena mengagungkan Ki Umar. Ki Umar datang, Zaid berdiri gitu. Faqama maka bermula lafaz qama, faqama zaidun maka bermula lafaz qama zaidun fi'lun wa fa'ilun, itu adalah fi'il fa'il, wa ijlalan dan bermula lafaz ijlalan maf'ulun li ajlihi, itu menjadi maf'ul li ajlihi mansubun dinasabkan bi qama dengan lafaz qama. Li amrin allamu harfu jarrin, amrin majrurun, ya. Amrinnya itu dia jadi majrurun muta'alliqun yang bermuta'alliq bi ijlalan dengan lafaz ijlalan. Nah, selanjutnya itu al maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Nahu itu seperti contoh sirtu wan naila. Fasirtu maka bermula lafaz sirtu fi'lun wa fa'ilun, itu adalah fi'il fa'il. Wan naila dan bermula lafaz naila al wawu wawul ma'iyati, bermula wawu itu wawu ma'iyah yang bimaknanya beserta, bukan wawu atof. Wa naila maf'ulun ma'ah. Nah, lafaz naila itu maf'ulun ma'ah mansubun bisirtu, yang dinasabkan dengan lafaz sirtu karena di situ ada wawu ma'iyah, maka nailanya itu dia menjadi maf'ul ma'ah seperti itu. Wa tabi'u lil mansubi, dan dia isim yang mengikuti kepada yang dinasabkan. Wahwa bermula ia tabi'u lil mansubi arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. An-na'tu yang pertama na'at. Nahu itu seperti contoh ra'aitu zaidan al-aqila. Nah, ra'aitu melihat aku zaidan akan Mang Zaid al-aqila yang
akal ya. Al-akila na'at Zaidan man'ut ya. Zaidan bila mana man'utnya itu nasab, maka na'atnya pun harus nasab. Bila mana man'utnya itu isim ma'rifat, maka na'atnya pun harus isim ma'rifat. Zaidan dia isim ma'rifat karena dia isim alam. Al-akila dia isim ma'rifat karena ketempelan alif lam. Dan yang selanjutnya apa? Wal atfu. Lapat al-atfa ya, atof ya. Yang selanjutnya itu atof. Nahu itu seperti contoh ra'aitu Zaidan wa Amron. Telah melihat aku Zaidan akan Mang Zaid wa Amron. Dan Mang Amr. Ra'ai fi'il tu fa'il Zaidan maf'ul. Wau huruf atof Amron ma'tufun ala Zaidan. Dia menjadi ma'tuf terhadap lapat Zaidan. Jadi ma'tuf mengikuti terhadap ma'tuf alaih. Bila mana ma'tuf alaihnya itu rofa, maka dia harus rofa. Bila mana ma'tuf alaihnya dia nasab, maka dia harus nasab. Bila mana ma'tuf alaihnya itu dia JR, maka dia harus JR. Wa taukidu dan selanjutnya itu taukid nahu itu seperti contoh itu Zaidan nafsahu. Telah melihat aku Zaidan akan Mang Zaid nafsahu, yakni dirinya Mang Zaid. Menunjukkan mana penguatan ya. Sama dia juga tabi' ya. Isim-isim yang mengikuti terhadap yang dinasabkan. Bila mana mu'akkadnya itu nasab, maka tahu kita pun harus nasab. Nah, seperti itu. Wal badalu dan selanjutnya itu badal. Nahu itu seperti contoh ra'aitu Zaidan akhoka. Telah melihat aku Zaidan akan Mang Zaid akhoka, yakni saudaranya Mang Zaid. Ini dapat dikatakan sebagai badal kul min kul, atau badal syai' min syai', atau badal mutabiq. Wa i'rabul amsilati zahirun. Bermula i'rab contoh-contoh zahirun itu jelas wallah, dan bermula Allah subhanahu maksudnya Allah ta'ala dan mahalur Allah a'lamu itu yang maha mengetahui. Seperti itu. Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang maf'ul bih ya. Insyaallah ya dalam 12 hari lagi atau 13 hari lagi insyaallah khatam ini kitab ya. Semoga kita semua diberikan istiqomahan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kekuatan ya dalam menuntut ilmu, karena itu yang perlu kita pinta, itu kekuatan dalam menuntut ilmu, karena cobaannya berat. Orang penuntut ilmu itu cobaannya berat. Karena kenapa? Dia itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, maka cobaannya itu berat-berat seperti itu. Apalagi di zaman yang penuh fitnah sekarang, masya Allah subhanallah ya kan, harus kuat-kuat gitu kan dalam mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kita cukupkan sampai sini saja. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.